Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil arabi wal ajami sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Saya akan menjelaskan sedikit tentang istisna. Latar belakang, bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. Bahkan bahasa Arab ini menjadi bahasa penduduk surga. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ahibbul Araba li salasin, li'anni Arabiyyun wal Qur'an Arabiyyun wa kalam ahlil jannati Arabiyyun. Kata Nabi, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. 1, karena aku dari bangsa Arab. Mencintai bahasa Arab berarti itu mencintai Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab. Kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab. Kenapa kok kita harus mencintai bahasa Arab? Karena bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut menjadi pedoman hidup umat Islam. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mencintai bahasa Arab? Karena bahasa penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Maka berarti bahasa yang paling unggul adalah bahasa Arab. Oke, selanjutnya. Nah, dalam memahami bahasa Arab, yaitu harus membutuhkan kaidah ilmu agar tidak terjadi kesalahpahaman makna. Tentunya dalam mencari kaidah ilmu bahasa Arab itu menggunakan ilmu nahwu, karena ilmu nahwu menjadi alat penting dalam memahami struktur bahasa Arab. Kemudian salah satu kaidah dalam bahasa Arab adalah istisna, yaitu yang berfungsi menyatakan pengecualian dalam kalimat. Jadi istisna itu termasuk dalam kaidah atau bagian komponen dalam ilmu nahwu yang untuk memahami bahasa Arab, karena istisna tersebut adalah sebuah pengecualian di dalam kalimat. Kemudian pengertian istisna. Istisna adalah kaidah dalam ilmu nahwu yang berfungsi menyatakan pengecualian. Ya, di mana-mana bahasa itu pasti ada pengecualian. Nah, di dalam bahasa Arab pengecualian itu disebutnya istisna. Di sini kata yang dikecualikan dalam bahasa Arab itu disebut mustasna. Kata yang dikecualikannya itu berarti mustasna. Sedangkan kata sebelumnya atau kata yang mengecualikan itu disebut mustasna minhu. Oke, kemudian selanjutnya macam-macam huruf istisna. Itu ada 8, yaitu ila, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, hasya. Ila bermakna kecuali, ghairu bermakna selain, siwan bermakna selain juga, suwan juga maknanya selain, sawaun juga selain, khola, ada, hasya juga semuanya bermakna selain. Mungkin itu yang saja yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya adalah contoh-contoh istisna. Yang pertama adalah ja'al qaumu illa zaidan, telah datang suatu kaum kecuali Zaid. Lafadz al-qaumu berkedudukan sebagai mustasna minhu, lafadz zaidan berkedudukan sebagai mustasna. Contoh berikutnya adalah ja'al qaumu ghairu zaidin, telah datang suatu kaum selain Zaid. Al-qaumu berkedudukan sebagai mustasna minhu, zaidin sebagai mustasna. Contoh selanjutnya adalah najaha at-talamidu siwa Muhammadin, siswa-siswa telah sukses selain Muhammad.
Kedudukan atalam itu menjadi mustasna minhu. Lafaz Muhammadin sebagai mustasna. Contoh selanjutnya adalah qomal qaumu hasya Zaidin. Telah berdiri suatu kaum selain Zaid. Lafaz al-qaumu, lafaz qaumu sebagai mustasna minhu, Zaidin sebagai mustasna. Itulah contoh-contoh daripada kalimat istisna. Baik, selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan istisna dengan lafaz ila. Yang pertama, ketika kalimat tersebut kalimat yang sempurna dan positif, maka mustasna wajib dibaca mansub. Mungkin kita juga bisa sebut dengan kalam tamujab, yang mana sempurna di sini adalah sudah menyebutkan mustasna minhu, sudah menyebutkan istisna, dan sudah menyebutkan mustasna. Contohnya seperti lafaz qomal qaumu ila zaidan. Qomal qaumu di sini menjadi mustasna minhu, ila di sini menjadi istisna, dan zaidan di sini menjadi mustasna. Dan kalimat ini kalimat yang tidak didahului oleh nafi, nahi ataupun istifham, maka kalimat atau susunan ini adalah susunan yang sudah sempurna dan positif. Yang kedua adalah ketika ada kalimat yang sempurna akan tetapi negatif, maka mustasna boleh dibaca mansub dan boleh mengikuti i'rab sebelumnya. Mungkin kita juga bisa sebut dengan kalam tanfi, yang mana kalimat tersebut sempurna akan tetapi didahului oleh nafi, nahi, dan istifham. Contohnya seperti lafaz ma qomal qaumu ila zaidun. Ma di sini menjadi nafi, qomal qaumu di sini menjadi mustasna minhu, ila di sini menjadi istisna, dan zaidun di sini menjadi mustasna. Yang ketiga adalah ketika kalimat tersebut kalimat yang tidak sempurna, maka i'rab mustasnanya disesuaikan dengan kedudukan dalam kalimat tersebut. Mungkin kita bisa sebut dengan kalam nakis, yang mana susunan tersebut susunan yang tidak sempurna dan didahului oleh nafi, nahi, dan juga istifham. Contohnya seperti lafaz ma qauma ila zaidun. Ma di sini adalah sebagai nafi, dan dalam kalimat tersebut adalah tidak ada mustasna minhu, maka dari itu kalimat tersebut adalah kalimat yang lalu istisna dengan lafaz ghairu dan siwa. Nah, istisna dengan lafaz ghairu dan siwa maka selamanya wajib dibaca majrur menjadi mudhof ilaih. Contohnya seperti lafaz ja'at tulabu ghairu zaidin. Ghairu di sini menjadi mudhof, zaidin di sini menjadi mudhof ilaih. Lalu selanjutnya yaitu istisna dengan lafaz khala, ada, dan hasya, maka boleh dibaca mansub, boleh dibaca majrur, dan apabila didahului oleh la nafiyah maka wajib dibaca mansub. Contoh yang dibaca mansub seperti lafaz safarul qaumu khala zaidan, dan contoh yang dibaca majrur seperti lafaz qomal qaumu hasya zaidin, dan contoh yang didahului oleh la nafiyah seperti lafaz la hadarul qaumu ada zaidan. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Mungkin kita bisa simpulkan bahwasanya istisna merupakan kaidah penting dalam ilmu nahwu untuk menyatakan pengecualian, pemahaman terhadap jenis-jenis istisna, dan ketentuan i'rabnya sangat membantu untuk memahami struktur bahasa Arab secara tepat. Dan mungkin sekian penjelasan dari bab istisna.